Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbicara tentang anak-anak yang belajar di rumah. Anak-anak yang belajar di rumah. Jadi sebelum mengikuti video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari ikuti videonya. Oke, kenapa saya berbicara tentang anak-anak yang belajar di rumah? Karena kalau tidak salah, anak-anak belajar di rumah itu kalau saya hitung-hitung sudah 1 minggu lebih. Padahal kemarin anak-anak belajar di rumah itu selama sekitar 14 hari. Dan info yang terbaru mungkin sekarang akan diperpanjang sampai 1 minggu lagi mungkin. Atau entahlah, kita ikuti aja. Jadi begini, anak-anak belajar di rumah itu mereka mengerjakan tugas. Tugasnya dari bapak, ibu, guru yang berada di sekolah atau dikirimkan dari rumah. Kemudian anak-anak mengerjakan di rumah, dikerjakan, kemudian dari pekerjaan mereka, dari jawaban itu ada yang beberapa bapak ibu guru itu dikirimkan langsung lewat email. Ada juga nanti pekerjaan mereka itu dikumpulkan ketika mereka sudah masuk itu. Kemudian saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas aktivitas apa ketika anak berada di rumah, belajar di rumah selain mengerjakan tugas-tugas itu. Yang pertama, anak-anak akan lebih sering ketemu dengan anggota keluarga. Kenapa kok? Apa biasanya tidak sering ketemu dengan anggota keluarga mereka? Ya sering, tetapi ketika hari-hari sebelumnya atau waktu-waktu yang lalu ketika mereka tidak belajar di rumah, ketika jam itu jam sekolah, mulai jam 7 harus berada di sekolah, otomatis sebelum jam 7 mereka juga harus sudah berangkat dari rumah. Jadi aktivitas anak-anak itu kan di sekolah sampai dengan mereka pulang sekolah, baru sampai di rumah mereka melakukan aktivitas. Tetapi dengan mereka belajar di rumah, diharapkan sepanjang hari mereka berada di rumah untuk menghindari COVID-19 itu. Jadi sebenarnya aturan ini muncul untuk memutus rantai itu. Tetapi kenyataannya ya mungkin kalau anak-anak SD, anak-anak SMP mereka masih maulah di rumah mengerjakan tugas-tugasnya atau bersosialisasi dengan keluarganya. Tapi untuk anak SMA atau SMK sederajat yang saya bahas, apakah memang benar mereka berada di rumah bersosialisasi dengan anggota keluarga yang lain, dengan saudaranya, dengan keluarganya, bapak ibunya, apa mungkin benar seperti itu? Oke lah, mungkin ada yang benar seperti itu. Mereka akan lebih dekat dengan saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya yang biasanya jarang ngobrol, jarang ketemu, mereka rutinitasnya menjadi sering ketemu dengan mereka, ngobrol dengan adiknya, kakaknya, neneknya mungkin yang satu rumah, kakeknya mungkin yang satu rumah, atau bapak ibunya yang pulang kerja berada di rumah. Jadi hubungan mereka mungkin akan menjadi lebih baik, walaupun sebenarnya mungkin sebelumnya juga sudah baik, akan menjadi lebih baik ketika ada tambahan kuantitas ketemunya dengan anggota keluarga yang lain, sehingga membangun hubungan yang lebih baik lagi. Tetapi ada juga
anak-anak itu walaupun diharuskan berada di rumah, mereka tidak betah berada di rumah. Karena memang sebelumnya rutinitasnya berada di luar rumah, yaitu di lingkungan sekolah dari pagi sampai dengan siang, dan mereka harus berada di rumah. Apakah betah seperti itu? Ya ada yang betah, ada yang enggak. Jadi kalian yang seusia sekolah, mungkin yang mana saya juga tidak bisa menghukumi, tidak bisa menjustifikasi bahwa kalian itu, yang kalian lakukan itu salah. Mari kita sama-sama berpikir bahwa yang kita lakukan itu seperti apa, kan semuanya kan tahu, semuanya tahu. Dan mana yang baik yang kita lakukan, itu mana dengan kondisi yang seperti ini, kita ada apa ya wabah sebenarnya. Kalau zaman dulu dikatakan, kalau orang Jawa dulu ya pagebluk, maksudnya ya apa ya, menyebarnya penyakit yang luar biasa dan mempengaruhi pola pikir kebanyakan orang, mungkin hampir semua orang, saya pun juga berpengaruh dengan itu. Jadi itu yang bisa saya ambil poin, bahwa kalian anak-anak semuanya seusia sekolah, karena kalian mendapatkan tugas belajar di rumah, maka gunakanlah waktu yang baik di rumah untuk berkomunikasi atau bersosialisasi, menambah keakraban, menambah apalah, hubungan yang baik dengan anggota keluarga yang lain. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih mengikuti video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.